Trataitan Landril datang di riset aset pasar mingguan dari Fullerton Markets. Mari kita selami tren dan wawasan pasar terbaru. Nasdaq. Bulan Maret secara historis berkinerja lebih baik daripada Januari dan Februari di pasar saham, tetapi masih di bawah bulan-bulan yang lebih kuat seperti April, Juli, dan November. Namun, pada tahun-tahun setelah pemilihan, Maret cenderung lebih lemah, dengan Nasdaq berkinerja di bawah S&P 500. Secara historis, bulan ini dimulai dengan kuat tetapi melemah di pertengahan hingga akhir Maret. Peristiwa pasar penting di depan termasuk laporan pekerjaan 7 Maret dan rapat Federal Reserve pada 18 dan 19 Maret, yang dapat memengaruhi suku bunga dan perkiraan ekonomi. NASUSD harian. Setelah membentuk pola puncak ganda, Nasdaq turun dalam 6 dari 8 hari terakhir di bulan Februari. Sentimen bergeser dari bullish ke bearish, dan penembusan di bawah level 20.500 dapat menandakan penurunan lebih lanjut untuk indeks. Intel. Intel menunda pabrik chip Ohio-nya, mendorong penyelesaian hingga tahun 2030, bukan target semula yaitu 2025. Pabrik kedua akan dibuka sekitar tahun 2032. Perusahaan menyebut permintaan pasar dan manajemen modal sebagai alasan penundaan. Intel telah berjuang dengan penurunan penjualan dan kehilangan ledakan AI, yang menyebabkan kerugian saham, PHK, dan perubahan kepemimpinan. Meskipun menerima hibah pemerintah sebesar $8 miliar di bawah Undang-Undang CHIPS, Intel menghadapi tantangan yang semakin meningkat, termasuk spekulasi pengambil alihan. INTC, mingguan. Level $25 berfungsi sebagai harga psikologis untuk Intel, menandai level terendah dalam 10 bulan sejak September 2022, tetapi berubah menjadi penghalang resistensi sejak pertengahan 2024. Kami mengantisipasi konsolidasi sepanjang Maret saat kuartal pertama 2025 ditutup. High time 0.5. Harga emas turun lebih dari 1% karena dolar menguat setelah data inflasi AS memenuhi ekspektasi, menandakan sikap The Fed yang hati-hati terhadap penurunan suku bunga. Emas spot turun menjadi $2.847 per ons, menandai penurunan mingguan 3%, tercuram sejak November. Dolar yang lebih kuat dan pengambilan keuntungan menekan emas, sementara kerugian pasar saham berkontribusi pada penjualan. Meskipun demikian, emas berada di jalur untuk kenaikan bulanan kedua berturut-turut, karena permintaan safe haven di tengah kekhawatiran atas tarif yang diusulkan Trump untuk Meksiko, Kanada, dan China. Penurunan tajam minggu lalu menyoroti kemungkinan pembalikan yang lebih kuat daripada retracement untuk emas. Level support terdekat untuk potensi rebound adalah $2.790, menjadikannya titik masuk yang ideal untuk posisi jangka panjang. TAI. Nantikan saat kami mempelajari lebih dalam pergeseran pasar ini dan potensi dampaknya di masa mendatang. Kami Fullerton Markets.